Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kerja kelompok kami yang bertemakan hubungan akhlak tasawuf dengan ilmu kalam, fikih, dan filsafat. Yang beranggotakan saya sendiri Pratiwi Rizky Mulyanto dan teman saya Masyitoh Nur Hasanah. Bab yang pertama mengenai tasawuf dalam fikih dan ilmu kalam. Dalam hal ini terdapat kehendak dari perkembangan zaman dan kemajuan umat menyebabkan Islam sebagai agama yang telah menimbulkan ilmu dalam berbagai cabangnya seperti ilmu usuluddin, fikih, dan ilmu kalam. Ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberian wawasan spiritual dalam pemahaman kalam, penghayatan yang mendalam melalui hati terhadap ilmu tauhid atau kalam menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Ilmu kalam berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Jadi, jika timbul aliran yang bertentangan dengan akidah atau kepercayaan yang bertentangan dalam Al-Quran dan Sunnah, selain itu juga sebagai pemberi kesadaran rohani dalam perdebatan ilmu kalam. Jika hal tersebut tidak diimbangi, maka akan terjadi gerakan bebas dan liberal. Pemimpin-pemimpin tasawuf yang besar dan dalam memandang bahwasannya gabungan di antara ilmu batin dengan ilmu ibadah yang lahir itu adalah puncak kebahagiaan dari tasawuf. Tasawuf adalah pakaian hati di dalam melaksanakan amal ibadah, rukun dan syariat, zuhud dari dunia, cinta akhirat. Tidak diikat yang fana dan akan hilang, tetapi hati tertambat kepada yang kekal dan abadi. Kehidupan tasawuf yang tinggi terdapat pada diri Imam Abu Hanifah. Beliau berani menentang hidup di dalam serba kesulitannya dan berani dengan jiwa merdeka menyatakan pendapat-pendapat dan ijtihadnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai fikih. Kita menentukan batas-batas fikih atau hukum dengan tasawuf. Kita memberi berita dalam jiwa sehingga tidak merasa berat di dalam melakukan segala kehendak agama. Islam diartikan oleh hadis itu ialah mengucapkan syahadat, mengerjakan sembahyang, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan naik haji. Untuk mengetahui ini, sehingga kita mengerjakan suruhan agama dan tidak membuta, kita pelajarilah fikih. Selanjutnya mengenai tasawuf dan filsafat. Tidak dibungkiri bagaimana besar pengaruh tasawuf karya Al-Ghazali yang telah mempertemukan kembali di antara ilmu batin dan ilmu lahir. Jika sekiranya Al-Ghazali telah menyatakan bahwasannya bukanlah akal alat satu-satunya di dalam mencuri hakikat, hanyalah dengan rasa. Namun dalam perkembangan tasawuf abad ke-6 datanglah aliran baru, yaitu perpaduan tasawuf dengan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Masyitoh Nur Hasanah. Selanjutnya, perpaduan filsafat dengan tasawuf. Keistimewaan tasawuf pada abad ke-6 dan ke-7 yaitu penyelidikan dengan cara filosofis, dengan cara membuka hijaran atau dinding yang membahas tentang lahir dan hidup dengan alam rohani. Usaha itu bertujuan untuk menggabungkan antara rasa hati dengan jalan pikiran. Filsafat yang berdasarkan pada pikiran itu penuh tanda tanya, sedangkan tasawuf tidak mempertanyakannya. Namun, jika seseorang tidak memasuki alam tasawuf dengan sendirinya, maka mereka tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Bagi kaum tasawuf, kuasa perasaan itu lebih tinggi dari kata-kata. Jadi,
ilmu tasawuf itu lebih tinggi derajatnya jika ahlinya berpengalaman dan juga mempunyai alat filsafat, dan menjadi kacau jika didapati orang yang tidak memiliki dasar ilmu sama sekali. Saat kaum muslimin masih berkembang pikirannya dan pengetahuannya, di zaman keemasan kita mendapat pulalah tasawuf yang bernilai sangat tinggi. Tetapi setelah dunia Islam mengalami kemunduran karena jatuh kekuasaannya, merosot pulalah tasawufnya bersama dengan merosotnya filsafat. Dalam tasawuf, kita membahas tentang perpindahan ahwal dan makomat. Perpindahan ini bertujuan mencapai kebersamaan dengan Tuhan sebagai pusat segala yang benar atau hak. Ilmu tasawuf yang berkembang di dunia Islam tidak dapat dinafikan dari sumbangan pemikiran kefilsafatannya. Dapat dilihat misalnya dalam kajian-kajian tasawuf yang berbicara dengan jiwa. Harus diakui bahwa terminologi jiwa dan roh itu sendiri yang banyak dikaji di dalam pemikiran filsafat. Sedangkan intelektual muslim ternama yang mengkaji tentang jiwa dan roh antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Kajian mereka tentang jiwa dan pendekatan filsafat ternyata telah banyak memberikan sumbangan yang berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf. Kajian kefilsafatan yang terus dikembangkan, namun perlu dicatat, yang paling sering dikembangkan adalah mengenai qalb atau hati.